anak-anak, sebelum ke materi, Ibu mau bertanya dulu. Kalian pernah melewati pabrik atau pabrik baju atau pabrik sepatu mungkin di rumah kalian? Pernah. Kalau misalkan di sekitarnya kalian ada mencium bau-bau nggak sedap nggak? Iya, Bu. Kira-kira bau tak sedap tersebut berasal dari mana? Limbah pabrik tersebut. Ya, limbah pabrik ya. Nah, menurut kalian risih nggak kalau misalkan kalian mencium bau tak sedap dari limbah tersebut? Risih. Nah, berarti itu merugikan bagi kalian apa enggak? Nah, kalau merugikan, bagaimana sih cara agar limbah tersebut nggak bau? Bagaimana caranya? Ya, benar sekali, mengolah limbah. Yang lain setuju? Ya, mengolah limbah. Tetapi teman-teman, ternyata ada yang lebih baik daripada mengolah limbah. Ada yang tahu apa? Ya, betul sekali Dek Latif, mencegah terjadinya limbah. Nah, mengolah lebih baik dari mencegah terjadinya limbah ini ada dalam konsep kimia hijau. Nah, Ibu kan sudah menyampaikan kalau misalkan besok mau belajar kimia hijau. Jadi, siapa yang udah tahu definisi dari kimia hijau itu apa? Saya, Bu. Ya, dia apa? Kimia hijau itu cabang ilmu yang mengajarkan tentang desain produk dan juga proses kimia untuk mengurangi dan menghilangkan penggunaan pembentukan senyawa-senyawa berbahaya. Atau bahkan kita kalau bisa jangan atau meniadakan nanti terbentuknya limbah kayak gitu. Oke, benar sekali. Yang lain setuju atau ada jawaban lain? Setuju. Oke, jadi iya ya, kimia hijau itu intinya adalah mencegah limbah lebih baik dari mengolah limbah. Nah, teman-teman, kenapa sih kita perlu banget belajar tentang kimia hijau? Ada yang tahu? Ya, Dedila? Karena dengan kimia hijau kita jadi bisa mengetahui cara mengurangi, mencegah penggunaan bahan berbahaya dan terbentuknya senyawa berbahaya sehingga dampaknya bisa kita minimalis. Oke, benar sekali. Tapi ada jawaban yang lain? Mungkin teman-teman bisa pendapat yang lain? Setuju semua? Sama. Oke. Iya ya, benar sekali. Jadi kita perlu banget, penting banget belajar kimia hijau agar lingkungan kita itu gak tercemar, agar lingkungan kita dapat tetap asri, tetap lestari gitu. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bareng-bareng terkait kimia hijau. Nah, ternyata kimia hijau itu ditemukan oleh seorang tokoh yang bernama Paul Anastas. Nah, istilah kimia hijau itu pertama kali dikenal melalui programnya, yaitu Environmental Protection Agency di Amerika Serikat pada 1991. Nah, dari program ini kemudian dikembangkan lagi menjadi yang kita sebut dengan kimia hijau atau green chemistry. Nah, green chemistry ini adalah pemikiran dari Paul Anastas mengenai kimia untuk menyelamatkan bumi kita, menyelamatkan alam kita dari pencemaran, gitu, agar bumi kita tetap lestari. Oke, paham? Nah, ternyata si Paul Anastas ini nggak sendiri dalam mengembangkan konsep kimia hijaunya. Nah, dia bersama John Warner itu mau mengembangkan sebuah konsep kimia hijau dalam beberapa prinsipnya yang disebut dengan 12 prinsip kimia hijau. Oke, jadi kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan 12 prinsip kimia hijau yang dikembangkan oleh Paul dan John Warner. Oke. Nah, prinsip yang pertama yaitu ada mencegah limbah. Nah, teman-teman tadi udah disampaikan di awal bahwa mencegah lebih baik dari mengolah limbah. Karena apa, teman-teman? Ayo, tadi apa, ayo? Mencegah lebih baik mengolah karena lebih menguntungkan biaya dan keamanannya. Kenapa lebih menguntungkan biaya? Kalau misalkan kita olah lagi nih limbahnya, itu butuh biaya apa enggak? Butuh buat beli bahannya, beli alatnya ya, betul? Betul. Terus dari segi keamanannya, kira-kira kalau kita mengolah limbah lagi, itu lebih aman apa enggak? Lebih enggak aman ya, karena bisa saja kita terpapar ya, betul? Nah, jadi nggak aman kalau misalkan mengolah limbah, lebih baik mencegah gitu. Nah, contohnya adalah teman-teman pernah lihat ini, produk ini? Ini produk apa coba? Obat, ya benar sekali ya, obat aspirin.
Obat aspirin itu buat apa coba? Ayo di searching ayo. Apa aspirin? Udah ada yang nemu jawabannya? Meredakan nyeri, demam, dan peradangan, Bu. Oke, betul sekali. Jadi untuk meredakan nyeri ya teman-teman. Nah ini bisa diterapkan di konsep farmasi, ilmu farmasi. Nah jadi dulunya aspirin ini bahannya itu menggunakan pelarut organik yang berbahaya dan menghasilkan banyak limbah. Kira-kira kalau misalkan kayak gini masuk ke konsep kimia prinsip yang pertama apa enggak? Enggak ya? Enggak kan? Oke, karena tadi menghasilkan banyak limbah dan berbahaya juga. Jadi teman-teman mungkin yang punya teman anak farmasi atau apoteker, kalau misalkan mau mau buat obat nih, kira-kira tuh bahannya bisa berbahaya apa enggak? Kira-kira bahannya bisa menimbulkan banyak limbah apa enggak? Itu dicek terlebih dahulu ya teman-teman. Oke? Oke, lanjut ya. Dari sini paham? Oke, yang kedua yaitu memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Maksudnya apa? Jadi dari bahan awal seharusnya itu produk yang diinginkan lebih banyak dihasilkan daripada produk sampingnya. Produk sampingnya yang dimaksud yaitu limbahnya. Nah, contohnya lagi yaitu dalam dunia farmasi juga, dalam dunia obat, misalkan ibuprofen. Ibuprofen kalian pernah beli atau menggunakan? Ya, jadi ini ya obat ibuprofen dulunya itu menghasilkan banyak limbah atau reaksi sampingan. Terus dikembangkan lagi menggunakan teknologi yang disebut dengan Bosch-Hochschild. Dan ibuprofen ini sehingga menghasilkan lebih banyak produk yang diinginkan daripada produk sampingnya. Intinya kalau misalkan prinsip yang kedua harus menghasilkan lebih banyak produk yang diinginkan daripada produk samping atau yang disebut dengan limbah. Oke, paham? Oke, lanjut ya. Untuk prinsip yang ketiga yaitu bahan yang digunakan tidak berbahaya atau toksik. Nah, maksudnya kita harus mendesain suatu produk yang berbahan kimia itu menggunakan bahan yang aman bagi kita, nggak berbahaya, nggak toksik. Nah, kalau misalkan ada bahan-bahan yang berbahaya, kita harus menggantinya bahan yang nggak berbahaya. Nah, contohnya ini apa coba? Deterjen. Kalian sering menggunakan deterjen? Sering buat mencuci ya. Jadi dulu deterjen itu banyak menggunakan bahan kimia keras seperti fosfat atau surfaktan yang bahannya itu sangat beresiko pada ekosistem air. Kalau misalkan bahan keras ini ke ekosistem air, kira-kira apa akibatnya? Ya, pencemaran air sehingga nanti kehidupan di airnya jadi apa? Ya, jadi rusak ya. Jadi nanti berakibat pula pada manusia, menyebabkan ini berdampak pada manusia gitulah. Terus sekarang diganti menggunakan sodium koko sulfat. Nah, dari namanya aja koko, berarti dari kelapa. Jadi ini bahan yang lebih alami, lebih aman gitu daripada fosfat dan surfaktan tadi. Intinya kalau di prinsip 3 ini bahannya nggak boleh yang berbahaya. Oke, paham? Terus untuk prinsip yang keempat, nah tadi kan bahannya, sekarang adalah produk yang dihasilkan. Jadi produk yang dihasilkan selain bahannya juga produknya itu nggak boleh berbahaya anak-anak. Nah contohnya adalah ini apa? Cat. Ya, terus ada jawaban yang lain? Tangan. Ya, parah ya tangan ya. Terus ini apa ini? Semprotan ya, untuk menyemprot besi logam ya. Jadi ini tuh pelapis logam. Nah dulu
banyak pelapis logam yang bahannya mengandung toluene atau selen yang sangat mudah terbakar dan beracun anak-anak. Jadi kalau ini nggak menekankan prinsip kimia hijau yang keempat, yaitu produknya nggak boleh berbahaya. Nah, jadi sekarang industri-industri sudah mengganti dengan yang lebih safety, yang lebih aman, yaitu water-based coatings yang tidak mengandung pelarut organik yang beracun. Tapi di sini juga ditekankan ya penggunaannya masih menekankan penggunaannya, yaitu mencegah karat dan korosi. Nggak boleh menghilangkan fungsinya gitu intinya. Paham? Dari sini ada pertanyaan? Belum. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian yaitu prinsip yang kelima, penggunaan pelarut dihilangkan pemakaiannya atau dipilih dari bahan yang tidak berbahaya. Nah, teman-teman, jadi di sini pelarut itu menggunakan pelarut itu nggak boleh yang berbahaya. Tadi bahan terus produknya nggak boleh berbahaya, pelarutnya juga nggak boleh berbahaya. Bahkan disarankan jangan menggunakan pelarut gitu. Kalau misalkan bisa. Tapi kalau nggak bisa ya pelarutnya yang nggak berbahaya. Misalkan yaitu ini apa, pembersih? Pembersih kaca. Dulu tuh pembersih kaca menggunakan yang namanya amonia. Kalian tahu amonia kan? Berbahaya apa enggak? Ya, berbahaya. Nah, bisa diganti nih dengan pelarut air plus cuka untuk membersihkan kaca. Itu ternyata bisa, teman-teman. Nanti di rumah bisa dicoba. Gitu. Paham? Oke, lanjut ya. Untuk prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip keenam, mendesain efisiensi energi. Jadi, harus mendesain sebuah teknologi atau ya teknologi yang mengefisiensikan energi atau mempercepat energi. Contohnya yaitu nih, kalian pernah lihat ini? Nah, kira-kira ini namanya apa? Microwave. Gunanya buat memanaskan apa? Makanan. Jadi microwave ini fungsinya untuk memanaskan dengan cepat, dengan waktunya itu lebih cepat, sehingga kalau misalkan pemanasannya lebih cepat matang, sehingga lebih hemat listrik. Nah, ini masuk ke efisiensi energi gitu. Paham? Oke, untuk prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip ketujuh, menggunakan bahan baku terbarukan. Nah, biosolar dengan contohnya yaitu biosolar dengan solar. Kira-kira mana yang terbarukan? Biosolar. Yang nggak terbarukan? Solar. Jadi kalian udah tahu ya bedanya ya. Kalau yang terbarukan berarti bisa didapatkan secara terus-menerus. Ya, betul ya Rahma. Kalau yang tak terbarukan berarti kebalikannya. Nggak bisa didapatkan secara terus-menerus. Contohnya yaitu ini minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Jadi kita lebih baik menggunakan yang terbarukan daripada yang nggak terbarukan. Oke, dari sini paham? Oke, kita lanjut ya. Terus prinsip yang ke-8 yaitu mengurangi bahan turunan kimia. Jadi kita harus mengurangi produk-produk yang di dalam tahapannya itu melewati beberapa tahap. Kalau misalkan melewati beberapa tahap, berarti limbah yang digunakan juga, limbah yang dihasilkan juga banyak. Jadi kita harus mengurangi lah. Contohnya yaitu kita lebih baik menggunakan tomat segar untuk membuat saus atau sambal langsung daripada kita menggunakan misalkan sambal kalengan atau saus kalengan, karena itu kan melewati beberapa tahap ya di pabrik ya. Itu menimbulkan banyak limbah apa enggak? Ya, berarti itu enggak masuk prinsip kimia hijau. Dari sini paham? Oke, lanjut ya. Terus untuk prinsip yang ke-9 yaitu menggunakan katalis. Nah, apa sih itu katalis? Ada yang udah tahu katalis itu apa? Ya, betul sekali, mempercepat reaksi ya. Jadi, katalis adalah suatu substansi kimia yang mempercepat laju reaksi. Caranya dengan menurunkan energi aktivasi, benar sekali. Jadi karena reaksinya cepat, karena ada katalis sehingga hemat biaya apa enggak? Hemat waktu apa enggak? Hemat energi apa enggak? Ya, berarti itu masuk prinsip kimia hijau.
Oke, jadi ini juga berkaitan ya dengan efisiensi energi tadi. Jadi prinsip kimia hijau itu saling berkaitan gitu. Terus juga ada prinsip yang ke-10 yaitu mendesain bahan kimia dan produk terdegradasi setelah digunakan. Nah, Ibu mau tanya, sebelumnya kalian udah tahu belum apa arti terdegradasi? Ada yang tahu? Nah, jadi terdegradasi itu mudah hancur di alam ya. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan plastik, ini kira-kira mudah dihancurkan apa enggak di alam? Sulit. Jadi itu mudah terdegradasi apa enggak? Tidak. Berarti ini masuk ke prinsip kimia hijau yang ke-10 apa enggak? Enggak. Nah, bagaimana solusinya? Ya, solusinya tuh teman-teman ternyata sekarang sudah bisa kita menggunakan bahan-bahan nabati, bahan-bahan alam. Seperti contohnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Ya, betul sekali Dedila. Jadi dari singkong juga bisa, dari jagung bisa, dari tebu juga bisa. Itu sudah ada ya produknya. Plastik dari ini bahan-bahan nabati atau bahan alam. Nah, bahan-bahan tersebut bisa mudah terdegradasi atau hancur di lingkungan karena ini yang lembab, lingkungan yang lembab ataupun hangat gitu. Jadi kalau misalkan plastik yang biasa itu kan sangat sulit ya. Jadi bisa menggunakan ini produk yang mudah terdegradasi. Oke, paham? Oke. Untuk prinsip selanjutnya yaitu yang ke-11, menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Nah, maksudnya apa? Jadi, maksud di prinsip kimia hijau ke-11 ini adalah menekankan metode dan teknologi untuk menganalisis secara real time atau secara langsung. Kalau misalkan di suatu industri nih sedang memproduksi, itu harus dicek terus. Kemudian habis dicek, dianalisis apakah terjadi suatu reaksi yang menimbulkan bahaya apa enggak. Nah, kalau misalkan terjadi itu harus langsung dianalisis saat itu juga, sehingga enggak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, kayak warganya terpapar gitu. Jadi harus saat itu juga, biar langsung bisa diambil kebijakan bagaimana gitu. Paham? Oke, untuk prinsip yang terakhir, prinsip ke-12 yaitu, nah ini setelah semua prinsip dari pertama sampai ke-11 terpenuhi, otomatis prinsip yang ke-12 juga akan terpenuhi, yaitu mencegah terjadinya kecelakaan. Nah, teman-teman, kita harus menekankan bahwa ketika kita memproduksi suatu produk, apalagi menggunakan bahan kimia ya, kita harus memilih bahan kimia yang nggak bahaya, yang nggak menimbulkan pencemaran gitu, nggak menimbulkan kecelakaan. Nah, teman-teman, ternyata ada loh kejadian di suatu negara nih. Bisa kalian search mungkin ya buat pengetahuan. Di India itu pada 1984 itu dulu terjadi adanya kebocoran suatu bahan kimia pembuatan pestisida pada pabrik pembuatan pestisida. Nah, bahannya dia disebut dengan metil isosianat. Nah, teman-teman mungkin bisa sambil dicek di website, itu banyak banget korbannya. Ada mulai dari anak kecil, dewasa itu mukanya jadi hancur, terus juga intinya sangat mengerikan lah kalau kalian lihat di website gitu. Nah, ini bisa dicegah dengan cara kita menggunakan bahan kimia yang lebih aman, lebih safety gitu teman-teman. Ini nggak cuma satu, banyak tragedi-tragedi lainnya yang terjadi di dunia ini karena bahan kimia. Kira-kira sangat mengerikan apa nggak kalau terjadi di sini? Mengerikan kan? Makanya kita harus lebih aware dalam memilih bahan kimia yang aman gitu. Setuju? Oke. Nah, kita sudah membahas semua 12 prinsip kimia hijau. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang belum jelas atau perlu ditanyakan? Mau tanya dulu. Ya. Berarti kalau sampo sama sabun itu kan tadi kayak deterjen gitu ya, itu gimana biar sesuai dengan prinsip kimia hijau? Oke, jadi izin menjawab ya, Haira. Sampo itu
bahannya ada yang dari bahan kimia, contohnya itu SLS. Nah, itu bisa diganti dengan menggunakan bahan yang lebih aman. Misalkan ya itu ada minyak kelapa ataupun lidah buaya mungkin bisa, itu lebih aman kan. Nah, ini masuk ke dalam prinsip berapa coba? Kalau bahannya lebih aman, menggunakan bahan yang lebih aman. 4 atau 3 kalau bahan? 3, ya benar sekali 3 ya, menggunakan bahan yang lebih aman. Berarti itu masuk prinsip kimia hijau yang ke-3 gitu. Oke, dari sini jelas Haira untuk jawabannya? Oke, terima kasih. Kemudian ada yang lain? Gimana ya, yang lain udah paham ya? Kalau udah paham, Ibu mau cek lagi, satu kali lagi. Tadi ada berapa prinsip dalam kimia hijau? 12. Terus kenapa kita penting banget belajar kimia hijau? Untuk mencegah terjadinya limbah. Ya betul. Jawaban lain? Ada? Agar terciptanya lingkungan yang lestari. Ya betul sekali. Yang lain? Ada lagi? Ada? Menghemat uang, Bu. Ya menghemat uang ya. Terus menghemat biaya atau menghemat uang, juga menghemat energi. Oke, yang lain juga setuju ya dengan jawaban teman-temannya? Oke, karena menurut Ibu sudah setuju semua dan sudah mengerti, Ibu akhiri.